Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radika Febriansyah dengan PM 2435 Pada video kali ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 14 yaitu DevOps, CI, CD, and Containerization. Kita langsung masuk yang pertama itu SDLC dan Modern DevOps. Meruntuhkan tembok pemisah. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak yang seringkali terjebak dalam model air terjun atau waterfall yang kaku. Tim pengembang akan bekerja selama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintasi tembok ke tim operasional untuk di-deploy ke server. Masalahnya, tim ops tidak tahu menahu soal kode tersebut, dan tim dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, dev akan menyalahkan server ops yang salah setting, dan ops akan menyalahkan kode dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah yang melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jabatan kerja atau sekadar alat, ia adalah pola pikir bahwa kamu yang membangunnya, kamu yang menjalankannya, atau you build it, you run it. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan optimisasi. Tujuannya adalah untuk memperpendek siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur atau release cycle bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia seperti menyalin file via FTP atau mengkonfigurasi database manual telah digantikan oleh skrip otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda fisik yang harus dipasang dengan obeng, melainkan infrastruktur as code. Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, dan firewall di dalam file teks seperti Terraform atau YAML yang bisa direview dan di version control sama seperti kode aplikasi biasa. Salah satu pergeseran terbesar dalam SDLC modern adalah konsep Shift Left Security DevOps. Dulu, pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi, menunda rilis berbulan-bulan. Dalam DevSecOps, keamanan dipikirkan dan diuji di sebelah kiri garis waktu alias sedini mungkin. Developer menggunakan alat pemindai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang tertanam atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis kode. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di menara gading. Penting untuk dipahami bahwa DevOps juga menuntut perubahan dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monolit raksasa yang membutuhkan waktu 30 menit untuk booting sangat sulit untuk diintegrasikan ke dalam alur DevOps yang cepat. Inilah yang mendorong adopsi arsitektur microservice dan cloud native, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan kecil yang independen. Jika salah satu fitur error, hanya layanan itu yang perlu diperbaiki dan dideploy ulang. Tidak perlu merestart seluruh sistem. Ini memberikan ketangkasan atau agility yang luar biasa bagi bisnis untuk merespon pasar. Lanjut kedua, containerization. Docker, it works on my machine is dead. Kalimat tapi di laptop saya jalan kok adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan atau environment. Laptop developer menggunakan macOS dengan Node versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Docker. Container adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dependensinya, library, konfigurasi sistem, sehingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara membuat tong, karung, mobil, dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki. Kapal atau server tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkat kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker. Server Linux, Windows, dan Mac bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker Engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptopmu, ia dijamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Jantung dari Docker adalah file bernama Dockerfile. Ini adalah resep tertulis langkah demi langkah untuk membangun image aplikasimu. Isinya adalah seperti mulai dari OS Linux Alpine yang ringan, install Python, copy semua file codingan saya ke folder /app, lalu jalankan perintah python main.py. Sifat Dockerfile yang deklaratif dan transparan ini sangat memudahkan onboarding anggota tim baru. Developer baru tidak perlu menghabiskan 3 hari untuk menginstal database dan setting environment variabel manual.
Mereka cukup menjalankan satu perintah docker compose up dan seluruh lingkungan kerja aplikasi database Change akan menyala dalam hitungan menit. Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine atau VM tradisional. VM bekerja dengan cara mengemulasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan sistem operasi kamu, seperti GUI OS, penuh di atas OS tuan rumah, dan menekan banyak RAM dan CPU. Sebaliknya, kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dengan tuan rumahnya, namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer sangat ringan, ukurannya hanya puluhan MB versus gigabyte untuk VM, dan bisa menyala dalam hitungan detik. Kamu bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop standar tanpa membuatnya lemot, sesuatu yang mustahil dilakukan dengan VM. Lanjut yang ketiga, CI atau CD pipelines pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI/CD adalah ban berjalan di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke tangan pengguna. CI/CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau Development. Bagian pertama, CI atau Continuous Integration adalah praktik di mana developer secara rutin atau beberapa kali sehari menggabungkan merge kode mereka ke repositori utama. Setiap kali kode didorong atau push ke Git server, CI otomatis bangun dan menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya kode, unit test, hingga integration test. Jika ada satu saja tes gagal, proses dihentikan dan developer langsung diberitahu. Tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin saat kodenya masih segar di ingatan developer. Bagian kedua CD memiliki dua makna. Continuous delivery berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi Docker image, dan siap dirilis ke produksi kapan saja. Tapi tombol rilisnya masih ditekan manual oleh manusia. Continuous development adalah tahap yang lebih ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika kode lulus tes, ia otomatis langsung dideploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan continuous development. Memungkinkan mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode selesai ditulis. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab, CI, atau Jenkins. Alat-alat ini didefinisikan menggunakan file konfigurasi, biasanya YAML, yang menjelaskan langkah-langkah pipeline. Contoh alurnya: langkah 1 install Node.js, langkah 2 jalankan npm install, langkah 3 jalankan npm test, langkah 4 jika sukses build docker image, langkah 5 push image ke registry, langkah 6 SSH ke server produksi dan update kontainer. Pipeline ini bertindak sebagai penjaga gawang kualitas atau quality gate yang tidak ada kode sampah yang bisa lolos ke produksi karena robot CI/CD tidak punya rasa kasihan dan tidak bisa disuap. Lanjut ke 4, serverless and microservice memecah batu monolit. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolitik, di mana seluruh logika aplikasi, user out, produk katalog, payment, reporting digabung dalam satu proyek kode raksasa dan dijalankan sebagai satu proses server. Monolitik itu sederhana di awal, tapi menjadi mimpi buruk saat skala membesar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur payment juga. Selain itu, untuk menskalakan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut. Yang boros sumber daya, solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice. Layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain lewat API. Dengan microservice, kita bisa menskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menambah server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, bagus untuk data, sementara tim core bisa pakai Go, namun microservice membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti network latency, data konsistensi, dan distributed tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas sistem ekstrim. Evolusi lebih lanjut dan pemecahan ini adalah serverless computing. Contoh AWS Lambda Virtual Function. Serverless bukan berarti tidak ada server, tapi servernya dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mengunggah fungsi kode function handler dan cloud akan otomatis menjalankannya saat request. Keunggulan utamanya adalah scaling to zero. Jika tidak ada yang mengakses aplikasimu, maka kamu tidak bayar sepeser pun. Biaya dihitung
per milidetik eksekusi kode. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang jarang terjadi atau event driven seperti memproses gambar upload, mengirim email notifikasi, atau cron jobs. Lanjut kelima, monitoring and observability. Jangan terbang buta. Setelah aplikasi dirilis ke alam liar, pekerjaan belum selesai, justru baru dimulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis, atau apakah mesinmu mulai berasap. Sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability atau keteramatan adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. 3 pilar utama observability adalah logs, metrics, dan traces. Log atau catatan adalah jejak digital diskrit dari setiap kejadian. Misalnya user A login pada jam 10 atau error database timeout. Di lingkungan terdistribusi, log tidak boleh hanya disimpan di file teks masing-masing server karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem centralized logging atau seperti LK Stack atau Loki yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke salah satu dashboard pusat yang bisa dicari. Jangan lupa untuk melakukan log rotation agar disk server tidak penuh, dan jangan pernah mencatat data sensitif seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Matrix adalah data numerik yang diukur dari waktu ke waktu, seperti penggunaan CPU, konsumsi RAM, dan jumlah request per detik, atau latensi rata-rata. Matrix memberikan gambaran kesehatan sistem secara high level. Hal seperti Prometheus dan Grafana memungkinkan kita memvisualisasikan data ini dalam grafik yang cantik. Dengan Matrix, kita bisa mengatur alerting atau peringatan jika penggunaan CPU di atas 80% selama 5 menit. Kirim pesan ke stack tim DevOps. Ini memungkinkan kita bertindak proaktif, mencegah downtime sebelum server benar-benar mati. Traces atau jejak adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting dalam arsitektur microservice. Ketika satu request user melewati 5 service berbeda, front end, out service, order service, payment service, dan database, dan request itu gagal atau lambat, bagaimana kita tahu service mana yang bermasalah? Distribution tracing seperti Jagger atau OpenTelemetry menyuntikkan ID unik ke header request yang diteruskan ke setiap service. Ini memungkinkan kita memvisualisasikan perjalanan request tersebut dalam bentuk diagram waterfall, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata request ini lambat karena menunggu payment gateway selama 5 detik. Lanjut ke yang keenam, integrasi keislaman. Arsitektur DevOps bukan sekadar penggabungan tim development dan operation, melainkan manifestasi dari amal jama'i, kerja kolektif, dan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Dinding pemisah silo yang selama ini membuat developer dan tim operasi saling menyalahkan saat terjadi masalah dalam bentuk perpecahan atau tafaruk yang dibenci Islam. Dengan DevOps, kita membangun budaya yang menanggung beban atau takaful dan saling menolong ta'awun. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi, dan tim operasi membantu menyediakan infrastruktur yang andal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama dan kegagalannya adalah pelajaran bersama, bukan ajang mencari kambing hitam. Praktik CI/CD atau Continuous Integration, Continuous Development adalah implementasi teknologi dari prinsip istiqomah dan mudawamah. Dalam beramal soleh, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada menumpuk kode berbulan-bulan lalu merilisnya sekaligus dengan risiko besar seperti ibadah musiman, CI/CD mendorong kita untuk melakukan perbaikan kecil setiap hari secara otomatis. Pipa otomatisasi ini juga bertindak sebagai filter dosa atau bug yang mencegah kesalahan teknis masuk ke lingkungan produksi, menjaga kualitas amal kita tetap bersih sebelum disajikan kepada pengguna. Lanjut ke kesimpulan. Bab terakhir ini menyadarkan kita bahwa menulis kode hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kode tersebut tetap hidup, sehat, dan relevan di dunia nyata. Berikut adalah pilar-pilar operasional yang harus kamu tanamkan. Yang pertama ada DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Kita belajar bahwa tembok pemisah antara pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Filosofi you build it, you run it memaksa developer untuk bertanggung jawab atas kualitas kode mereka hingga ke tangan pengguna, mendorong terciptanya perangkat lunak yang lebih tangguh. Yang kedua, kontainer mengakhiri drama laptop saya. Dengan Docker, kita membungkus aplikasi dan lingkungannya menjadi satu unit standar yang immutable. Kita menjamin bahwa apa yang berjalan di mesin developer
pasti akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan yang sering menjadi sumber mimpi buruk debugging. Yang ketiga, pabrik otomatis CI/CD. Kita meninggalkan cara lama mendeploy via FTP manual dengan yang rentan kesalahan. Tipe CI/CD bertindak sebagai penjaga gawang otomatis yang memverifikasi setiap baris kode melalui pengujian ketat sebelum mengizinkannya masuk ke produksi. Rilis fitur bukan lagi acara menakutkan bulanan, melainkan rutinitas harian yang membosankan namun aman. Yang keempat, bijak memilih arsitektur. Kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa memecah monolitik memang menawarkan skalabilitas tak terbatas, namun membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Arsitek yang matang tahu kapan harus memecah dan kapan harus menyatu demi efisiensi. Yang kelima, jangan terbang buta. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal. Failure is inevitable. Kuncinya adalah mencegah kegagalan 100%, tapi seberapa cepat kita mendeteksinya. Kombinasi logs, metrics, dan traces memberikan visibilitas total ke dalam kotak hitam server. Memungkinkan kita memperbaiki masalah bahkan sebelum pengguna menyadarinya. Mungkin saja dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.